Assalamualaikum teman-teman hebat. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Kak Winda. Terima kasih ya sudah mampir ke channel Kak Winda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat menonton. Nah, di video kali ini Kak Winda akan men-share tips-tips untuk melatih ataupun mengajak anak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebelum itu, Kak Winda mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bunda-bunda hebat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelumnya kita tahu ya bahwa yang namanya puasa Ramadan itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, yang sudah dewasa ataupun sudah balik. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah boleh kita ajarkan anak-anak untuk berpuasa? Baik bunda-bunda hebat semuanya, jadi boleh-boleh saja nih kita ajak anak-anak untuk berpuasa ataupun kita latih anak-anak untuk berpuasa. Kan kita hanya melatih ya, kita hanya membiasakan anak-anak kita untuk berpuasa, bukan memaksa anak-anak kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya ya usia berapa anak-anak mulai diajak untuk berpuasa, sebenarnya itu tergantung anaknya, tergantung perkembangan anaknya ataupun pertumbuhan anaknya. Dan yang bisa melihat ini hanyalah kita sebagai orang tua yang paling dekat dengan anak, apalagi terutama bunda nih, paling dekat dengan anak. Nah, biasanya ada tuh anak-anak yang usia 4 tahun dia sudah mulai bisa berpuasa. Ada anak yang usia 5 tahun baru bisa berpuasa. Jadi setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda-beda. Nah, sayang banget nih bunda kalau misalnya kita lewatkan atau tidak kita ajak anak-anak untuk berpuasa. Kita tidak latih anak-anak untuk berpuasa. Walaupun memang tidak diwajibkan untuk orang yang walaupun tidak diwajibkan ya untuk yang masih anak-anak, hanya diwajibkan untuk yang sudah dewasa atau sudah balik. Tapi itu sayang banget, masa kita biarkan saja anak-anak tidak berpuasa? Masa tidak kita latih anak-anak untuk berpuasa? Karena pada usia ini anak-anak itu mengalami perkembangan yang sangat pesat, atau yang sering kita sebut dengan golden age. Dengan kita membiasakan sejak dini, jadi nanti ketika anak-anak sudah besar, anak-anak tidak kaget nih untuk melakukan puasa, atau puasa anak-anak tidak bolong-bolong. Seperti yang dikatakan pepatah, belajar di usia muda itu seperti menulis di atas batu, sedangkan belajar di usia tua bagaikan menulis di atas air. Mau tahu gimana tipsnya? Ini dia. Yang pertama yaitu membuat anak senang menyambut puasa, membuat anak senang dengan puasa. Jadi jauh-jauh hari nih sebelum kita melakukan puasa Ramadan, kita harus sudah membuat anak itu semangat, antusias menyambut puasa. Bagaimana caranya? Kita bisa sesering mungkin mencontohkan kepada anak atau memberitahu kepada anak ya, misalnya, abang sebentar lagi kita mau puasa nih, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan nih. Nah, kalau di bulan Ramadan, semua orang itu berpuasa loh, nak. Tidak hanya di rumah ini, tidak hanya di Indonesia ini, tapi juga di seluruh dunia umat muslim berpuasa. Wah, seperti itu Kak Bunda, maka anak-anak akan kritis, anak-anak akan mencari tahu dan ingin tahu gitu. Jadi, kita sebagai orang tua mengarahkan ataupun membuat anak senang dulu nih sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi dengan begitu, ketika menyambut puasa, ketika memasuki puasa, anak-anak semangat ataupun anak-anak memiliki antusias untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, tips yang kedua, bunda, tips yang kedua adalah kita harus memperhatikan kondisi fisik anak. Jadi kita perhatikan dulu nih bagaimana fisik anak. Jika memang anak sakit, maka tidak boleh kita paksa untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, karena kan di sini kita hanya melatih ya, ataupun kita hanya mengajak anak untuk berlatih, membiasakan anak untuk berpuasa. Jadi tidak ada pemaksaan di sini. Tips yang ketiga yaitu menjelaskan kepada anak tentang keutamaan puasa. Jadi sebelum anak berpuasa, kita harus memberikan pemahaman kepada anak. Kenapa kita harus puasa? Apa keutamaan yang kita dapat jika kita berpuasa di bulan Ramadan? Jadi kita gunakan bahasa yang sederhana ya bunda, bahasa yang dimengerti oleh anak. Contohnya, bunda, kenapa kita harus berpuasa pada bulan Ramadan? Iya sayang, karena supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya uang, yang tidak mampu membeli makanan.
Jadi Allah itu maha adil banget, Allah itu sayang banget dengan makhluk-makhluknya. Kemudian apalagi contohnya, kita bisa kasih tahu ke anak bahwa jika kamu puasa, nanti kamu akan mendapatkan pahala dari Allah. Atau jika kakak puasa atau abang puasa, nanti ada loh yang namanya pintu surga, yaitu Ar-Rayyan, yaitu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kakak mau nggak masuk surga lewat pintu itu? Nah, jadi kita berikan dulu nih pemahaman kepada anak, supaya anak mengerti, oh ternyata kalau puasa bakal dapat pahala ya, ternyata kalau puasa itu pahalanya dilipat gandakan, ternyata Allah sayang kita, dan segala macam deh bunda yang menjelaskan dengan bahasa yang dimengerti oleh anak. Tips yang keempat yaitu tidak melewatkan sahur dan mengakhirkan sahur. Jadi ketika anak-anak berpuasa juga harus kita ajak nih untuk sahur, jangan sampai terlewat, jangan sampai anak-anak tidak sahur. Kita kasih pemahaman juga nih kepada anak bahwa ternyata ketika puasa itu ada sahurnya loh. Jadi ini nih biasanya yang susah nih membangunkan anak untuk sahur. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu jauh-jauh hari sudah kita biasakan nih anak-anak untuk tidurnya itu lebih cepat, supaya anak-anak bisa bangun lebih cepat. Kemudian kita juga harus mengakhirkan sahur nih sesuai dengan sunnah Rasul, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi supaya anak-anak tidak rentang waktu itu tidak terlalu lama, anak-anak supaya tidak tertidur lagi ketika setelah sahur. Jadi kalau misalnya kita buat sahurnya itu jam 3, terus waktu subuh masih banyak ya, masih lama, jadi anak-anak nanti tidur dan bangunnya sudah subuh, sudah haus. Jadi kalau bisa kita akhirkan sahur jam 4, setengah 5, dan kita juga harus memperhatikan nih gizi anak bunda. Jadi jangan sampai anak minumnya hanya 1 gelas, kalau bisa itu minimal 2 gelas. Tips yang kelima adalah memberikan contoh kepada anak. Jadi sebelum kita menyuruh ataupun sebelum kita mengajak anak-anak untuk berpuasa, sebelumnya kita harus memberikan contoh terlebih dahulu nih bunda kepada anak. Contohnya kita harus memberikan contoh kita yang berpuasa di depan anak-anak, atau kakaknya ikut berpuasa, ayahnya ikut berpuasa, orang-orang di sekitarnya ikut berpuasa. Karena anak ini sifatnya salah satunya adalah meniru. Dia akan meniru apa yang dilihatnya. Jadi ketika kita mencontohkan duluan, dia akan mencontoh ataupun meniru kita. Jangan sampai nanti ketika kita mengajak anak berpuasa, ternyata kita tidak berpuasa. Jadi anak akan bertanya tuh kepada kita, kenapa bunda tidak puasa? Seperti itu. Kalau bisa ketika kita pun yang bunda-bunda nih yang lagi tidak bisa berpuasa, jangan menunjukkan kepada anak-anak kalau kita lagi tidak berpuasa. Nah, memberikan contoh tadi bisa juga nih kita berikan kepada anak tontonan-tontonan edukasi yang melatih untuk berpuasa, seperti film Nusa Rara ya, ketika berlatih berpuasa, atau film Upin Ipin ketika berlatih berpuasa. Jadi kita tunjukkan nih tontonan-tontonan edukasi yang melaksanakan puasa. Jadi anak-anak bisa mengikut apa yang dilihat. Nah, tips yang keenam yaitu puasa secara bertahap. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berpuasa secara bertahap. Tidak sekaligus kita mengajak anak-anak untuk hari ini harus full ya, hari ini harus full, tidak. Tetapi secara bertahap. Jadi dengan kita mengajak anak untuk berpuasa secara bertahap, artinya kita tidak memaksa anak untuk berpuasa bunda. Jangan sampai nanti ketika anak berlatih untuk berpuasa, malah jadinya trauma. Anak tidak mau lagi berpuasa karena kita memaksa, atau nih misalnya anak sudah benar-benar lapar banget ya, tidak tahan lagi untuk berbuka. Pertama sekali jangan langsung kita suruh buka, tetapi kita alihkan dulu nih anak-anak dengan permainan ataupun sesuatu yang disukai oleh anak gitu kan. Tetapi kalau memang anak-anak sudah lapar, ya sudah, tidak apa-apa, anak-anak disuruh untuk berbuka. Jadi jangan sampai nanti anak-anak jadinya trauma untuk melakukan berpuasa. Tips yang ketujuh adalah memberikan reward kepada anak. Jadi ada juga nih ya, misalnya ada yang bertanya, bagaimana dengan memberikan reward kepada anak? Apakah boleh kita memberikan reward kepada anak, hadiah kepada anak? Contohnya ketika abang nanti puasanya penuh, bunda akan membelikan abang mainan yang banyak. Ketika abang nanti puasanya penuh, bunda akan menambah uang jajan anak. Jadi ibaratnya seperti ke materi banget gitu ya. Tetapi sebenarnya sih boleh bunda, karena kan anak-anak ini masih berpikir secara konkret ya, belum bisa berpikir aturan-aturan yang abstrak seperti
kayak mendapatkan pahala ataupun mendapatkan surga, itu anak-anak belum bisa berpikir secara abstrak. Anak-anak masih berpikir secara konkret, yaitu dilihat dan dapat disentuh. Jadi boleh-boleh saja kita memberikan reward kepada anak, tetapi sesekali, tidak setiap hari. Dan reward ini bukan hanya sesuatu yang mewah atau barang yang mewah atau dengan mainan, hadiah, dan segala macam. Tetapi reward ini bisa dengan pelukan, ciuman, atau misalnya memberikan pujian kepada anak. Contohnya misalnya ketika si kakak sudah berpuasa, Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini kakak sudah puasa sampai jam 11. Kakak hebat ya, gitu, seperti itu. Besok kita tambah lagi yuk, jadi jam 12. Jadi reward itu tidak hanya barang yang mewah ya Bunda, reward itu bisa berupa pujian, pelukan, ataupun ciuman yang kita berikan kepada anak dengan tulus. Tips yang berikutnya adalah mengalihkan rasa lapar anak dengan hobi anak atau dengan aktivitas-aktivitas supaya anak-anak tidak merasa bosan, tidak merasa sendirian gitu kan untuk melaksanakan puasa ini. Jadi kita bisa contoh biasanya ini siang-siang ya Bunda, siang-siang anak-anak itu benar-benar sudah lapar, malas, jadi kita bisa ajak anak untuk tidur siang atau ajak anak untuk melakukan hobinya, entah misalnya mewarnai atau mengajak, misalnya sore-sore itu kita ajak anak untuk ngabuburit ketika sudah mau waktu berbuka, atau bisa dengan kita sesekali memanggil teman-teman anak-anak untuk bercerita ataupun mengobrol, misalnya siapa yang berpuasa hari ini, kita bisa mengobrol dengan mereka supaya anak-anak semangat. Ternyata bukan hanya dia seorang yang berpuasa di bulan Ramadan gitu. Terkadang anak-anak jika ada teman yang berpuasa, maka dia akan semangat untuk melaksanakan puasa. Terus kita bisa mengajak anak untuk mengobrol bercerita kepada anak, dulu Bunda seusia kakak juga berpuasa loh, seperti itu. Kita bisa bercerita kepada anak. Nah, tips yang terakhir adalah membuat masakan yang menjadi kesukaan anak, membuat masakan favorit anak. Jadi kita bisa masak masakan kesukaan anak nih ketika sahur atau ketika berbuka. Kita bisa juga membuat masakan yang menarik perhatian anak. Dan jangan lupa, jangan pernah meletakkan makanan sembarangan ketika berpuasa. Oke, itu dia bunda-bunda hebat semuanya, tips-tips dari Kak Winda. Semoga bermanfaat ya, dan semoga ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita untuk melatih anak-anak kita berpuasa di bulan Ramadan. Semangat bunda-bunda hebat semuanya. Karena generasi cerdas, generasi soleh itu berasal dari ibu yang soleh dan ibu yang cerdas. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kak Winda pamit dulu. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih semua sudah menonton.